Nama Nisrina Murtaya Suswantari, kelas 12 IPS 2, Mapel Sejarah Indonesia, Guru Pembimbing Rusdiana Burmansyah, SPD. Perkembangan politik masa demokrasi liberal sejarah Indonesia. Sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal adalah demokrasi parlementer yang dikenal dengan sebutan demokrasi liberal. Adalah sistem kabinet parlementer. Sistem pemerintahan tersebut berlandaskan pada UUD 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Sistem kepartaian yang dianut pada demokrasi liberal atau demokrasi parlementer adalah sistem multipartai. Mohatta menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk memudahkan pengukuran kekuatan perjuangan dan untuk memudahkan meminta pertanggungjawaban kepada para pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Kabinet Nasir, Partai Masyumi 1950 sampai 1951. Kabinet Nasir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini bertugas sejak tanggal 6 September 1950 hingga 20 Maret 1951. Kebijakan Kabinet Nasir adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante. Keberhasilan Kabinet Nasir, Indonesia masuk PBB. Kegagalan Kabinet Nasir adalah tidak bisa menyelesaikan masalah Papua Barat. Penyebab jatuhnya Kabinet Nasir adalah pemberontakan pada tanggal 22 Januari 1951. Kabinet Sukiman, Partai Masyumi 1951 sampai 1959. Kabinet Sukiman merupakan kabinet kedua setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini bertugas pada masa bakti 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Tetapi kabinet ini sebenarnya telah didemisionerkan pada tanggal 23 Februari 1952. Kebijakan Kabinet Sukiman melanjutkan politik luar negeri bebas aktif. Keberhasilan Kabinet Sukiman melanjutkan program kerja Kabinet Nasir. Kegagalan Kabinet Nasir, masalah Irian Barat yang belum juga teratasi. Penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman karena diterimanya Mutual Security ACT, yaitu bantuan dari Amerika Serikat pada tahun 1951 yang diberikan ke beberapa negara untuk melawan komunis. Kabinet Wilopo, PNI 1952 sampai 1953. Kabinet Wilopo merupakan kabinet ketiga yang dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat. Kabinet yang dipimpin oleh Wilopo ini bertugas pada periode 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Kebijakan Kabinet Wilopo mempersiapkan dan melaksanakan pemilu. Keberhasilan Kabinet Wilopo yaitu melakukan pemilu dan memperketat impor. Kegagalan Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo jatuh karena dianggap bersalah terhadap penyelesaian persoalan tanah perkebunan di Sumatera Utara atau peristiwa Tanjung Morawa. Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, PNI 1951 sampai 1953. Kabinet Ali Sastro Wongsonegoro Zainul Arifin adalah kabinet keempat setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang memerintah pada masa bakti 31 Juli 1953 hingga 24 Juli 1955. Kebijakan Kabinet Ali Sastro Amijoyo I adalah memperbarui perundang-undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat kota. Keberhasilan Kabinet Ali Sastro Amijoyo I menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau KAA diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 sampai dengan 24 April 1955. Kegagalan Kabinet Ali Sastro Amijoyo I ialah ketidakstabilan keamanan dalam negeri akibat gerakan separatis kedaerahan. Kabinet Burhanuddin Harahap, Partai Masyumi 1955 sampai 1956. Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai dan hampir merupakan kabinet nasional. Karena jumlah partai yang tergabung semua berjumlah 13 partai. Kabinet ini bertugas pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Kebijakan Kabinet Burhanuddin Harahap adalah menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. Keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harahap: 1. Menyelenggarakan pemilu secara demokratis pada tahun 1955. 2. Menyelesaikan masalah Irian Barat melalui tindakan pembubaran Uni Indonesia. Kegagalan Kabinet Burhanuddin Harahap karena kurang mendapatkan restu dari Presiden.
Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, Partai PNI 1956 sampai 1957. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II sering pula disebut Kabinet Ali Rom Idam, bertugas pada periode 24 Maret 1956 sampai dengan 14 Maret 1957. Kabinet Ali kembali diserahi mandat pada tanggal 20 Maret 1956 yang merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU. Kebijakan Kabinet Ali Sastro Amijoyo II adalah memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang negara. Keberhasilan Kabinet Ali Sastro Amijoyo II mendapat dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning dan investment, yang hasilnya adalah pembantalan seluruh perjanjian KMB. Kegagalan Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, terjadinya perpecahan antara Partai Masyumi dan PNI. Kabinet Juanda, Zaken Kabinet, tahun 1956 sampai 1957. Kabinet Juanda atau Kabinet Karya bertugas pada tanggal 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959, dipimpin oleh IRH Juanda, Kartowijaya, dan 3 wakilnya, Mr. Hadi, Idam, Galit, dan Dr. Leimana. Kabinet ini dikenal sebagai Zaken Kabinet. Kebijakan Kabinet Juanda: 1. Memperjuangkan Irian Baru. 2. Melanjutkan pembantalan konferensi meja bundar. Keberhasilan Kabinet Juanda: berhasil mengeluarkan sebuah deklarasi yang bernama Deklarasi Juanda yang berisi tentang mengenai Laut Indonesia sebagai laut teritorial dan sebagai penghubung antar pulau di Indonesia. Kegagalan Kabinet Juanda: kegagalan konstituante dalam membentuk undang-undang baru.